Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkawati Durasana, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video kali ini adalah video bukti pelaksanaan PLP 1 atau magang 1 yang telah saya beserta kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Rizkawati Durasana, Sulisti Alfiani, Nisa Arifah Nurul Aulia, dan juga Alfitri Damayanti pada satu sekolah di daerah Tambun Selatan, yaitu SMP Negeri 11 Tambun Selatan. Dan berikut adalah video wawancara saya beserta kepala sekolah, guru bahasa Inggris, dan juga alumni SMP Negeri 11 Tambun Selatan. Budaya daerah di sini kan pakai kebaya. Iya. Itu termasuk kultur ya, termasuk. Iya, termasuk kultur. Terus untuk peringatan hari besar Kartini itu biasanya kita ngajak anak-anak untuk memakai pakaian budaya daerah, kemudian tampilan-tampilan anak untuk lagu-lagu daerah. Itu termasuk pembiasaan di sini juga. Berarti kalau hari Senin pokoknya biasa ya Bu, putih, biasa, biru. Selasa batik. Selasa batik. Ya, Rabunya kebaya tadi ya Bu. Kamisnya pramuka. Oh, Kamisnya pramuka, baru Jumatnya baju muslim. Kebaya. Iya, ada. Baru itu ya semester lalu. Baru tahun lalu ya. Oh, ajaran. Yang tadi Bu, populer itu kalau kokurikuler itu kan tugas-tugas yang diberikan guru di luar mata pelajaran di dalam kelas ya, PR itu kokurikuler. Kalau ekstrakurikuler kan tadi yang ada pramuka, ada tari. Kalau intrakurikuler itu kan di dalam kelasnya. Pembelajaran. Iya, Tiap bidang studi diasuh oleh guru bidang studi. Yang tentunya sesuai bidangnya ya. Semua guru-guru di sini alhamdulillah sesuai dengan bidang studinya dan mengampu bidang studi yang sama. Ya, yang sesuai juga dengan keahliannya. Ya, udah kan. Berarti kalau yang kayak praktik pembiasaan sama kegiatan positif itu tuh kayak yang sholat gitu ya? Asmaul Husna Iya. Asmaul Husna, literasi tulis. Literasi ya. Yang baca. Ini satu lagi menyanyikan lagu wajib sebelum dan pulang sekolah itu. Lagu wajib nasional, satu lagu sebelum setiap kelas. Iya, sebelum pulang, sebelum belajar dan sebelum pulang. Setiap kelas dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Jam pertama ya, itu pembiasaan juga. Selamat pagi, Mem dan teman-teman. Kami dari mahasiswa UKMK. Sebelumnya terima kasih, Mem, atas waktunya untuk bersedia kami wawancara dan membantu kami dalam tugas akhir kami di semester 4 ini. Ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizkawati Nurasana. Terus ada teman saya Nisa Arifah Nurul Aulia, ada Sulisti Alfiani, dan juga ada Alfitri Damayanti. Lagi ke yang kultur sekolah ya. Kira-kira di pembelajaran normal MEM itu, MEM pernah nerapin kayak peraturan tata tertib gitu atau gimana? Kayak misalkan Ya, muridnya kayak abis dari kantin nih terus telat masuk kelas MEM, apakah harus ditantang dulu harus gimana gitu MEM? Seperti apa? Oh ya, itu sebetulnya di awal saya masuk kelas di awal tahun ajaran baru itu ya, kan ada yang namanya kontrak belajar. Ya, jadi saya memberikan sama siswa saya aturan main seperti itu, dari cara penilaian yang saya terapkan ke mereka, entar menilai dari mana aja, mereka saya kasih tahu sistem ulangan seperti apa, kuis seperti apa, kemudian pada saat KBM seperti apa, termasuk itu pada saat mereka mau ke toilet misalkan, atau mereka mau excuse for a while gitu ya, dari kelas mereka bisa pakai kata-kata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau untuk pembiasaan mereka greeting, memberikan salam, doa, itu sudah memakai bahasa Inggris, tidak pun di pelajaran saya. Di pelajaran mapel lain mereka sudah pakai itu. Walau demikian masih banyak pengucapan yang salah. Ya,
pada saat saya tahu hal itu segera saya betulkan gitu, dengan harapan mereka bisa mengucapkan dengan lebih benar gitu, dengan yang seharusnya. Seperti itu gitu. Ada lagi nggak sih, Mem, sanksi-sanksi yang kalau misalkan murid tuh melanggar kontrak belajar atau melanggar peraturan dari Mem sendiri selaku guru bahasa Inggris? Saya biasanya akan cari tahu sebetulnya. Ininya kendalanya tuh apa? Kadang-kadang siswa teenager seperti siswa saya itu mereka punya kendala dari rumah gitu ya, entah broken home, entah ya seperti itulah. Jadi sebetulnya apa kendalanya? Saya mengadakan dialog dulu dengan mereka. Kalau seandainya tidak bisa juga, saya wajib untuk kerjasama dengan wali kelasnya. Itu harus saya kasih tahu. Kemudian mepet-mepetnya kalau misalnya juga tidak bisa karena anak ini masih di bawah umur, saya akan panggil orang tuanya. Karena menurut saya pendidikan yang paling utama itu adalah dari rumah. Kalau di SMP itu hanya sebentar ya kita ketemunya karena sistemnya mata pelajaran gitu. Jadi saya cuma sebentar. Nah, untuk pertama saya akan menanyakan tentang kultur sekolah, di mana kultur sekolah itu kan sebagai suatu kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh sekolah kepada siswa. Menurut Kartika, bagaimana sih tentang kebiasaan-kebiasaan yang sekolah adakan gitu? Menurut seperti sebelum belajar berdoa terlebih dahulu, apakah kegiatan seperti itu berjalan dengan lancar? Menurut Kartika seperti apa? Kalau menurut pengalaman pribadi saya sendiri selama bersekolah di situ, sebenarnya kalau kultur-kultur yang khusus atau yang kayak beda dari sekolah yang lain itu nggak ada. Sebenarnya sama aja kayak sekolah-sekolah lain. Salah satunya ya berdoa sebelum memulai pelajaran. Terus gerbang itu pasti ditutup setelah bel sekolah. Dan selama pembelajaran tidak boleh ada yang keluar sekolah. Kayak kebiasaan-kebiasaan yang diterapkannya itu tuh umum terjadi sama sekolah-sekolah lain gitu. Nggak ada yang khusus sih. Kalau menurut saya sendiri sebagai siswanya. Kalau ngomongin ini struktur organisasi di SMP Negeri 11 Tamun Selatan itu ada OSIS kan ya? Atau apalagi struktur organisasinya? Kalau organisasi sendiri di SMPN 11 Tamun Selatan baru ada OSIS. Belum ada MPK kayak di sekolah menengah atas atau yang organisasi pengamanan sekolah itu juga belum ada. Jadi baru ada OSIS dan ya ekskul-ekskul lainnya aja. Untuk tata tertib di sekolah gitu dan peraturan SMP itu seperti tidak boleh berambut panjang untuk anak laki-laki, tidak boleh membawa make up untuk perempuan. Apakah itu berjalan lancar semuanya? Bagaimana pendapat Kartika gitu? Kalau pengalaman saya sebagai murid di situ, sebenarnya emang ada kayak larangan-larangan, apalagi yang membawa make up ke sekolah itu dilarang. Ada, maksudnya tata tertibnya ada di dalam tata tertib, tapi kadang masih ada yang melanggar gitu. Masih tetap ada yang kadang bawa bedak, atau kalau parfum masih dibolehkan. Kadang lipstick, kayak gitu-gitu, suka nggak ketahuan karena di SMP sebelah sendiri jarang mengadakan razia, itu sih OSIS-nya. Cuma kalau yang kayak rambut panjang bagi laki-laki biasanya ditangani sama guru sendiri. Yang Kartika ikuti ekskulikuler di SMP 11 Tamun Selatan, pernah ikut apa nggak? Pernah. Saya kebetulan ikut ekskul bela diri taekwondo di
cuma aktif dari kelas 7 sampai pertengahan kelas 9 aja sih. Setelahnya udah kurang aktif karena fokus ke ujian. Gitu. Kalau selain eskul taekwondo di SMP Negeri 11 ada eskul apa lagi sih bisa dijabarin, Kartika? Yang paling khas dari SMPN 11 Tambun Selatan itu eskul pramuka yang pertama. Terus ada paskibranya juga. Ada juga apa ya? Tari. Taekwondo. Iya, tari ada. Terus apa lagi ya? Kita ingat aja yang kita ingat. Udah itu aja. Drum band gitu ada, Kartika? Drum band? PMR. Iya, PMR. Marching band. Kalau marching band mereka biasanya gabung ke pramuka. Oh. Iya, cuma segitu sih. Ya, Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau yang Vika ketahui selama menjadi murid di SMP 11 tuh kegiatan-kegiatan seremonial seperti apa gitu? Kayak misalnya peringatan Hari Guru, apakah upacara atau ya kayak gitu. Waktu kita gimana waktu di SMP 11? Kalau kegiatan seremonial gitu, upacara bendera setiap hari Senin itu pasti, kecuali berhalangan seperti cuaca, itu enggak, tapi pasti ada setiap hari Senin, maksudnya rutin. Terus kayak peringatan-peringatan lainnya seperti Hari Pahlawan, itu apalagi 17 Agustus, itu biasanya ada juga seremonialnya. Cuma kalau yang 17 Agustus sendiri, biasanya nggak semua siswa karena cuma perwakilan dari kelas aja, KM biasanya. Kalau Hari Guru diperingatin, itu juga kita ada semacam acara kayak penyerahan kado gitu-gitu, terus pembacaan kesan dan pesan bagi guru-guru di SMP Negeri 11 Tambun Selatan ya. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan bersama Kepala Sekolah, Guru Bahasa Inggris, dan juga alumni SMP Negeri 11 Tambun Selatan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karakteristik umum peserta didik yang ada di SMP Negeri 11 Tambun Selatan adalah dapat berperilaku dan berbicara yang baik dan sopan dan juga santun, mengikuti tata tertib yang berlaku dan berseragam sebagai identitas SMP Negeri 11 Tambun Selatan. Yang kedua, mengenai tata tertib, umumnya sama dengan tata tertib sekolah SMP pada umumnya, seperti misalnya tidak boleh berambut panjang pada laki-laki, tidak boleh membawa alat make up bagi perempuan, dan sebagainya. Dan khusus untuk pelajaran bahasa Inggris, biasanya siswa dibiasakan untuk berbicara bahasa Inggris pada saat pembelajaran. Untuk sanksi, biasanya guru akan berdialog pada siswa terlebih dahulu. Selain itu, jika tidak bisa, berbicara dengan wali kelasnya, dan jika sudah parah, berbicara dengan kedua orang tuanya. Mengenai organisasi yang ada di SMP Negeri 11 Tambun Selatan, yaitu ada OSIS dan juga beberapa ekstrakurikuler. Dan yang keempat, yaitu acara seremonial yang ada di SMP Negeri 11 Tambun Selatan itu, yang pertama adalah upacara bendera yang tiap hari Senin diadakan, dan upacara-upacara hari besar lainnya seperti upacara 17 Agustus, upacara Hari Pahlawan, Hari Guru, dan juga Hari Kartini. Yang kelima adalah tentang kegiatan kokuler, ekokuler, dan juga ekstrakurikuler. Kurikuler yaitu pembelajaran yang ada di dalam kelas, seperti bidang studi diampu oleh guru bidang studi yang sama. Ekokurikuler yaitu tugas-tugas yang diberikan guru di luar pembelajaran seperti pemberian tugas atau PR. Ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 11 Tambun Selatan yaitu ada eskul tari, paskibra, pramuka, taekwondo atau bela diri, dan juga eskul marching band. Dan yang terakhir adalah pembiasaan atau kegiatan positif yang ada di SMP Negeri 11 Tambun Selatan seperti sholat,
pembacaan Asmaul Husna dan juga sholawat. Ada juga seperti menyanyikan lagu wajib sebelum dan sesudah pembelajaran, mengadakan kurban bersama, dan juga ada kegiatan sholat dan doa bersama oleh siswa kelas 9 menjelang ujian nasional. Kurang lebih seperti itu kesimpulan wawancara saya bersama kepala sekolah, guru bahasa Inggris, dan juga alumni SMP Negeri 11 Tambun Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.